Pernah nggak sih pas lo lagi keluar dan lo ketemu sama teman-teman, lo tuh sering mojok, pura-pura main handphone, dan kesannya kayak sibuk aja. Dan pas ditanya sama temen kayak, lo mau ikutan nimbrung nggak lagi pada main bareng gitu kan? Dan lo cuman kayak, oh enggak deh gue lagi sibuknya ada kerjaan gitu kan. Padahal deep down, lo tuh pengen banget bisa ngobrol dengan teman-teman lo, tapi lo cuman nggak tahu aja gimana cara lo bisa nyari topik untuk ngobrol sama orang yang baru lo kenal. Atau dalam bahasa simpelnya, gimana sih caranya gue bisa ngobrol dengan orang yang baru gue kenal, bisa nyari topik, bisa nyaman ngobrol dengan dia tanpa rasa canggung dan gugup. Kalau dalam video hari ini, gue bakal ngasih tau ke lo sebuah trik komunikasi yang bisa lo gunakan kepada siapapun. Lo bisa ngobrol asik dengan yang lebih tua, lebih muda, cewek atau cowok, best friend atau lo baru kenal, teman kerja atau enggak teman yang mungkin dari teman-teman lo lagi. Intinya trik ini bisa lo gunakan untuk siapapun, dan ini efektif banget. Dan kemarin ini gue sebut sebagai the quadrant of communication. Kalau semuanya pasti lo bingung dulu kayak ada siapa nih yang muncul di YouTube gue ngebahasin tentang topik komunikasi. Sebelum kita ngebahas quadrant of productivity ini dulu, kenalin dulu nama gue Jason Stanley. Gue udah punya pengalaman 6 tahun di bidang science communication atau ilmu komunikasi. Dan overall sekarang gue juga udah ngebantu 1.000 orang lebih dari seluruh Indonesia ngasah skill komunikasi mereka. Dan gue pribadi juga sudah terlisensi BNSP, Teknik Komunikasi oleh Kementerian RI. Jadi gue punya sedikit kredibilitas untuk membicarakan mengenai aspek komunikasi. Oke, tadi kan gue bisa bilang mengenai kuadran dari komunikasi. Nah bang, sekarang apa sih itu kuadran komunikasi dan kenapa kuadran komunikasi ini itu bisa ngebantu gue nyari topik ngobrol dengan siapapun atau bisa jadi jago basi-basi lah gitu loh. Kayak jadi gini ya, kuadran ini itu pada dasarnya memiliki 4 kotak. Jadi awalnya ada satu kotak gede dan terus dibagi lagi menjadi 4 kotak. Oke. Nah, di sini yang gue pengen take notes dari kuadran ini adalah di bagian atas dari kuadrannya kita bakal kasih simbol dari sebelah kirinya itu tahu, sebelah kanan itu nggak tahu, dan yang sebelah kirinya, kuadran sebelah kirinya itu adalah yang pertama di bagian atasnya itu disebut sebagai kuadran topik yang orang suka, dan sebelah kirinya itu topik orang yang nggak suka. Mungkin biar lebih mudah lagi, gue bakal ngasih lo sebuah visualisasinya di whiteboard di belakang. Oke, tadi yang sempat gue mention sebelumnya dari kuadran productivity. Yang gue maksud adalah dengan kotak yang kayak gini. Nah, kotak ini, kalau misalkan lo bener-bener pahamin dan lo praktikin banget dalam cara lo berkomunikasi, ini adalah kotak yang bakal bisa bikin lo nyari topik asik ngobrol dengan siapapun bahkan sampai berjam-jam. Oke. Nah, di bagian atas ini dan gue bilang ini adalah topik. Ini adalah tahu, yang di sini adalah nggak tahu. Terus yang sebelah kiri ini adalah topik yang dia suka dan topik yang nggak disuka. Oke, sebelum gue bakal jelasin terlebih dahulu kuadran itu maksudnya gimana dan apa nih arti dari masing-masing kotak ini. Gini, ketika lo ngobrol dengan seseorang dimanapun lo pergi, pada dasarnya kan pasti selalu ada lo dan ada orang ini. Dan gue gak tahu lo notice atau enggak, tapi pada dasarnya ketika lo berbicara sama seseorang, ada suatu hal yang kita sebut sebagai topik. Oke. Dan orang banyak yang mikir kayak, oh bang, berarti topiknya itu kayak misalkan topik tentang gibah, atau mungkin topik tentang sepak bola, atau mungkin topiknya let's say tentang kayak kerjaan gitu bang ya. Jadi gue ngomong kerjaan. Oke, gini. Ya. Kalau misalkan lo itu belajar programming atau AI, di AI itu ada yang namanya memori. Jadi kalau misalnya lo ngobrol sama ChatGPT itu nggak bakal ingat lo itu siapa, lo itu maksudnya gimana, atau mungkin lo sukanya sama kerjaan lo tuh apa misalkan, dia nggak bakal ingat lo itu kurang lebih gimana. Oke, mungkin sebulan, 2 bulan masih oke, tapi kalau sampai long term banget enggak. Nah, kalau misalkan kita pengen ngebangun AI kita sendiri, kita memerlukan sebuah hal yang kita sebut sebagai memori. Memori ini dalam AI, itu dari dasarnya sistem kerja itu simpel banget. Kayak misalkan lo itu suka sama sport, sama misalnya suka main sepak bola deh dari sport ini. Oke, nanti dia bakal kayak gini nih sistemnya. Nanti bakal ada lingkaran sepak bola gede, ada lingkaran sport gede di sini. Dan ada juga misalkan di sini sepak bola, terus misalnya di sini, oh lo nggak suka boxing, disimpan lagi di sini datanya. Jadi pada dasarnya sistem kita AI aja itu pengklasifikasian memorinya itu mirip banget kayak, oh oke, topiknya filsafat, dalam filsafat itu ada apa-apa lagi. Oh topiknya bisnis, dalam bisnis itu ada apa-apa lagi. Jadi ini namanya branch topik atau topik yang umum, topik cabang ya. Oke. Tapi topik yang spesifik, oke, ada cabang atau umum, ada juga yang spesifik. Ini tuh sistemnya tuh kayak layer. Jadi di dalam topik sepak bola ada lagi misalkan Mbappe atau mungkin Ronaldo. Dalam topik filsafat ada lagi misalkan stoikisme, ada lagi misalkan eksistensialisme, ada lagi misalkan apa. Tapi dalam topik
Stoicism itu sendiri kalau kita zoom in lagi, ada lagi misalkan Marcus Aurelius, Zeno, and then misalkan Seneca, jadi macam-macam. Nah, sama dengan topik yang lo bicarakan dengan seseorang. Ketika lo ketemu sama seseorang, ada berbagai topik banget yang lo bicarakan. Pada umumnya, sifat topiknya itu bakal lebih di spesifik topik, nggak di topik umum. Ya dong, kayak masa mana ada orang yang ngomongin kayak misalkan, bro, gimana lo filsafat lo hari ini gimana? Pasti kan kayak, bro, lo gimana kemarin nerapin filsafat stoikisme? Jadi pasti spesifik sifatnya. Tapi the thing is, dari kuadran ini, lo harus paham bahwa kalau lo misalkan pengen jago ngobrol dengan siapapun, dan bisa jago bahasa basi, orang itu nggak semua topik yang lo obrolin dengan dia bakal dia suka. Oh bang, nggak semua topik yang gue obrolin dengan dia itu jadi dia suka. Maksudnya gimana tuh bang? Gini, ya. Dalam kuadran topik ini, itu ada 1, 2, 3, 4. Dan yang harus lo lakukan adalah, lo harus menghindari obrolan dengan siapapun kalau lo pengen jago bahasa basi di topik kuadran 3 dan kuadran 4. Gue akan jelasin nanti alasan itu kenapa. Dan sekarang itu kita bakal masuk dulu, kurang lebih maksudnya 1, 2, 3, 4 itu maksudnya apa. Oke, gini. Yang keempat di sini adalah kuadran dari topik yang lo bicara itu gak suka dan dia tahu. Jadi segala topik yang dia nggak tahu dan dia nggak suka itu ada di kuadran keempat ini. Sebagai contoh, belum lama ini gue baru aja ketemu sama seseorang dari klien gue. Dan pas gue ngobrol sama orang ini, gue tuh ngobrolin sebuah topik tentang topik bisnis. Karena gue ngerasa dia adalah seorang eksekutif C-level, punya perusahaan. Jadi harusnya dari konsep bisnis itu kan lumayan paham. Ya kan, kayak misalkan konsep bisnis dari customer lifetime value, gue juga ngomongin kurang lebih dari konversi leads-nya itu berapa persen, optimalnya, efisiensinya. Dan pas gue ngobrol kayak gitu, ekspresi dari ibunya itu kayak bener-bener gak tertarik banget. Oh iya lumayan bagus sih. Kayak maksudnya kalau kita bisa 40% lah. Tapi ibunya nggak kayak gitu. Nah, ini sedikit tips, bonus tips by the way. Kalau misalnya lo pengen lihat orang itu tertarik atau nggak sama suatu topik, lihat body language dia dan mikro ekspresi dia. Kayak mukanya gimana waktu itu? Kelihatan tertarik kah? Terus dia ngomongnya langsung kayak banyak kah? Tapi kalau misalkan dia kelihatan kayak diam, iya, terus kayak sambil main handphone, itu pasti dia nggak tertarik sama topiknya. Nah, dari sana gue menemukan, kayaknya ibunya ini nggak tahu deh tentang topik bisnis, dan nggak suka juga sih sama topik bisnis, walaupun dia ngajalin bisnis misalkan. Dari sana akhirnya gue mikir, ya udah deh, akhirnya kalau kayak gitu, ya ini topik bisnis, gue singkat aja B ya, itu masuk ke topik yang dia nggak tahu dan dia nggak suka. Dan pas gue ngobrol lagi sama ibunya, gue kan sempat mau kayak, ya namanya lah kita ice breaking baru ketemu sama orang gitu kan. Dan gue ngomongin topik tentang Squid Game. Squid Game season 3. Dan ibunya bilang, oh iya kemarin lagi viral ya. Oh iya. Nah, pas gue nggak denger, oh iya kemarin lagi viral ya. Iya. Saya nggak terlalu nonton juga sih. Pas gue denger kayak gitu, gue kayak, dia tahu topik Squid Game, tapi ibunya nggak terlalu suka sama topik Squid Game. Why? Kenapa bang? Gini, topik yang orang suka dan nggak suka, itu bedanya cuman bisa jadi kadang dari intonasi suara. Oke. Kayak misalnya gue bilang kalau, oh iya kemarin baru main ya. Oh iya kemarin baru main ya. Lo lihat gak? Kurang lebih gue kelihatan suka gak dia bagian yang kedua atau yang pertama. Dan banyak orang yang bakal bilang kayak, bang, kayaknya yang kedua lo lebih suka deh bang, karena nada lo lebih naik. Yes, betul. Secara komunikasi, topik yang kita bicarakan dengan seseorang, kalau dia nadanya langsung naik, itu punya potensi bahwa topik yang lagi dibicarakan itu adalah topik yang dia sukai. So ini yang makanya gue bilang, kalau misalnya lo pengen tahu orang tertarik atau enggak ngobrol sama lo, topik yang lo bicarakan, cek aja mikro ekspresi dia, tone suara dia, terus juga apa yang dia bicarakan, ekspresi muka dia, body language dia, ini semua lebih berpengaruh daripada kayak, gue gak suka topiknya, itu gak penting. Orang bisa bilang kayak, gue gak suka topiknya, tapi kayak, dia suka topiknya. Jadi orang bisa bohong dari kata-kata, tapi orang gak bisa bohong dari body language, mikro ekspresi, dan intonasi suara. Jadi Squid Game itu masuk ke topik yang ketiga tadi, ibu yang tadi. Ya. Dia tahu tentang topiknya, dia pernah dengar tentang beritanya, tapi dia nggak nonton Squid Game sendiri bahkan karena dia nggak suka. Jadi ini gue eliminasi, bisnis juga gue eliminasi. And then dari sana gue sempat ngobrol sama ibunya tentang, Bu, emang kalau misalnya di sini tuh biasa anak-anaknya gimana sih? Suka gak sih di situ belajar? Dan di situ gue langsung kayak, oh suka banget dong. Jadi waktu itu pernah bahkan anak. Nah di situ gue ngeliat bahwa ibunya ini nggak passion dalam bisnisnya. Dia nggak terlalu suka passion yang gimana-gimana banget. Well, itu sebagai ya oke lah, itu bisa. Dia ngelakuin bisnis tersebut, tapi yang menjadi halnya adalah dia tuh passionnya mengajar. So dari sana, gue tahu dia suka mengajar
dan dia juga tahu tentang cara mengajar. Ya dong, kan dia tadi kan cerita banyak. Nah, dari sini gue nemu topik yang bisa gue bicarakan berjam-jam tentang ibu ini. Itu adalah topik mengajar ini. Pelajaran adalah karena dia suka topik yang mengajar, maka segala hal yang mungkin tentang cara mengajar, atau mungkin cara bisa lebih efisiensi mengajar, atau mungkin kayak misalkan gimana caranya dia mengajar misalnya awalnya 20 siswa itu bisa jadi 40 siswa. Tapi lo harus jelasin dulu kayak bunyi by the way. Jadi kayak awalnya kan 20 bisa jadi 40 loh. Jadi sekaligus ngajar, bisnisnya juga bisa running. Nah, misalnya ini pakainya apa? Topiknya misalnya marketing. Nah, topik marketing maka akan ada di topik yang ibunya itu nggak tahu tapi topiknya itu ibunya suka. Jadi ingat ya, kadang topik yang orang nggak tahu tapi suka itu beririsan atau berhubungan banget dengan topik yang dia tahu dan dia suka. Jadi ini cuma kayak gap doang aja. Contoh, ibunya kan suka banget ngajar di bisnisnya. Jadi by the way, bisnisnya itu konsepnya mengajar lah. Gue nggak bakal sebutin brand itu apa. Tapi konsep bisnis itu mengajar. Oke. Dari mengajar, dari sini, maka kan muridnya misalnya ada 20. Kalau gue bilang, Bu, ibu kan suka banget ngajar. Kalau yang awalnya 20 bisa jadi 40 siswa, bulan depan ibu kurang lebih gimana? Ibu ngerasanya overwhelmed gak nih ngajar? Oh enggak lah, saya suka banget tuh ngajarin. Itu gimana? Kok bisa sampai kayak gitu? Iya pernah ada juga waktu itu soalnya ini lain juga yang bisa dalam sebulan tuh sampai 30 bahkan ngelakuin yang kita bakal sebutin di hari ini misalkan. Misalnya ngomong kayak gitu. Nah, terus gue mention tentang marketingnya. Oh, gimana emang cara ngelakuin marketingnya? Nah, dari sana ibunya gak tahu tentang marketing, gak tahu cara marketing, tapi suka topik marketingnya. Nah, dari sini maka di topik yang pertama, lo tinggal banyak mendengarkan aja. Oke. Karena kan ibunya udah tahu dan tinggal dia ngomong terus-terusan aja opini, pendapat, pengalaman dia. Tapi kalau di topik yang kedua dan yang kedua, by the way, di sini lo harus yang lebih banyak ngomong atau menjelaskan. So, di sini, oke, kita nemuin dua kemungkinan. Kalau misalkan lo pengen jago basa-basi dengan siapapun, kemungkinan cuma dua doang. Oke, antara lo yang lebih banyak nanya di topik yang orangnya tahu dan suka, atau lo lebih banyak ngomong di topik yang orang nggak tahu tapi orang suka. Ini itu lebih banyak ngomong. Oke, jadi cuma dua potensinya doang. Dari sini ada sedikit instruksi atau saran yang bisa lo ikutin lah ke depannya. Dan ini yang sering gue lakuin juga beberapa kali dan ini efektif banget. Jadi kalau misalkan lo ketemu sama seseorang, baru aja ketemu gitu kan, basa-basi itu sesimpel dengan kayak lo nanya, lo tinggal di mana, lo sukanya apa, hobi lo biasanya ngapain, and then, misalkan lo kuliah di mana, and then, gitu, bisa lo ngapain aja nih free time-nya gitu kan. Nah, pas gue ngobrol tentang free time, tentang hobi, tentang kerjaan, big change banget di salah satu topik itu kan lo lihat kan ada kerjaan, ada juga misalkan tinggal di mana, ada juga misalkan apa. Dari semua topik ini akan ada pasti satu topik yang setidaknya masuk ke kategori dia tahu dan dia suka. Dan bang, contohnya misalnya gimana? Macam-macam. Misalnya jadi kayak misalnya gue ngobrol sama orang tentang filsafat, gue bakal suka banget sama topik filsafat. Misalkan gue ngobrol sama orang tentang topik sepak bola, ada juga suka sepak bola, gue bisa ngobrol lanjut banget nih sama dia tentang topik sepak bola. Atau misalkan pas gue ngobrol sama orang, dia lebih sukanya ke kripto misalkan, atau investasi. Gue bisa ngobrol tentang investasi. Nah, the thing is, pas lo nemu topik yang orang suka dan dia tahu, lo tinggal banyak nanya aja. Ingat, jago basa-basi bukan berarti lo yang ngomong terus-terusan. Bisa lo ngomong terus-terusan, tapi kalau lo pengen bikin siapapun lebih nyaman ngobrol sama lo harus lebih banyak bertanya. Serius. Banyak bertanya di topik yang orang suka dan tahu, itu bakal bikin lo bisa ngobrol dengan siapapun sampai berjam-jam. Oke? Oleh karena itu, satu, setiap kali lo ngobrol, dengarkan mereka terlebih dahulu. Kedua, A/B testing berbagai topik yang ada. Sepak bola, Muay Thai, filsafat, bisnis, investasi, politik, spiritual, intinya segala hal yang ada yang umumnya sering dibicarakan, A/B testing ini dengan orang tersebut. Dari ketujuh topik tersebut, ada aja satu yang bakal dia suka. Pas lo nemu topik yang dia suka, dia tahu dan dia suka, lo lebih banyak nanya aja opini, pengalaman, terus juga pertanyaan-pertanyaan yang menarik aja. Intinya lo lebih banyak mendengarkan aja. Ini dengan lo cara ngelakuin active listening. Nah, kalau misalkan udah di bagian yang kedua ini, lo tinggal menyatakan pendapat atau pengalaman lo di topik yang dia nggak tahu tapi dia suka. Biasanya berhubungan dengan yang topik sepak bola. Contoh, misalnya dia suka banget tentang topik sepak bola. Pertanyaan adalah, apa sih topik tentang sepak bola juga yang mungkin dia nggak tahu? Contoh, misalkan dia lagi ngomongin tentang Mbappe, Messi. Misalkan dia nggak tahu tentang topik Lamine Yamal. Lo bisa ngomong kayak, bro, lo denger Lamine Yamal gak? Itu katanya Messi zaman sekarang loh. Oh iya, itu siapa bro? Nah, jadi sama di sepak bola, tapi dia nggak tahu topiknya, tapi dia suka sama topiknya. Intinya, dia suka sepak bola, tapi segala hal yang dari sepak bola, dia kan nggak tahu kan.
Nah, makanya topik yang dia suka di sepak bola tinggal lo dengarkan. Topik yang dia nggak tahu dalam sepak bola, tapi dia suka sepak bola, tinggal lo bicarakan. Jadi ini cara lo bisa ngobrol asik dengan siapapun. Tenang aja, ini udah sering gue terapin banget. Bahkan udah 1000 orang nerapin trik ini. Mereka bisa ngobrol asik baik di sekolah, kantor, dengan partner bisnis. Intinya banyak banget, ini udah efektif banget. By the way, kalau misalnya lo pengen benar-benar serius ngasah skill komunikasi lo dalam 30 hari, bisa belajar berkomunikasi tanpa rasa gugup, gegap, belibet, bahkan bisa nguasain skill komunikasi yang jauh lebih rumit, kayak berretorika, berargumen, bikin siapapun bilang yang kamu minta, nerapin karisma yang bakal bikin lo jadi makin manusia, dan masih banyak banget lainnya. Lo bisa join aja di Stanley Academy. Di sana kita udah ngebantu 1.100 orang lebih ngasah skill komunikasi mereka dalam 30 hari. Dan jika dalam 30 hari ini lo nggak ada perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, tenang aja, uang lo bakal di-refund 100%. Jadi kalau misalnya tertarik pengen join programnya, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah.